Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Radia dengan NIM akhir 034. Teman-teman, di kesempatan kali ini, izinkan saya berpresentasi mengenai spektrofotometri UV visible. Terdapat 7 materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip dari spektrofotometri UV visible. Analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Spektrum UV visible merupakan spektrum hasil absorpsi radiasi UV visible oleh molekul di mana absorpsi tersebut mengakibatkan terjadinya transisi elektronik dari tingkat energi dasar ke tingkat energi spektrum elektron atau spektrum elektronik. Kurva absorpsi UV visible, grafik hubungan panjang gelombang dan absorpsi yang menggambarkan panjang gelombang yang diabsorpsi dan intensitas absorpsinya oleh suatu molekul pada daerah UV visible. Panjang gelombang maksimum disebut Amax. Panjang gelombang cahaya diserap paling tinggi oleh spektrum UV visible molekul berbentuk pit karena transisi elektronik terjadi di beberapa tingkat energi. Instrumen spektrofotometri UV visible menggunakan radiasi UV dekat dan sinar tampak, yaitu pada panjang gelombang 200-800. Yang kedua yaitu senyawa yang bisa dianalisis harus memiliki kromofor, yaitu gugus yang dapat menyerap sinar UV dan visible, misalnya seperti gugus etilena terkonjugasi, gugus karbonil, gugus nitro, gugus aromatik, cincin benzen, dan juga memiliki auxofor. Ketiga, akan membahas orbital sigma, orbital p, dan juga orbital n, non-bonding. Orbital sigma. Orbital sigma adalah ikatan kovalen tunggal yang terbentuk dari tumpang tindih langsung antar orbital atom pada sumbu ikatan. Jenis ikatan ini merupakan ikatan terkuat dan paling stabil karena tumpang tindihnya maksimum. Orbital p merupakan terbentuk dari tumpang tindih lateral antara dua orbital P yang sejajar, bukan pada sumbu ikatan. Ikatan P hanya dapat terbentuk setelah adanya ikatan sigma karena posisi orbital P sejajar di atas dan di bawah bidang ikatan sigma. Orbital n atau non-bonding. Orbital n ini adalah pasangan elektron bebas yang tidak berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kovalen. Elektron ini tetap berada pada orbital atom yang dimilikinya. Lalu yang keempat adalah faktor pergeseran panjang gelombang. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, pengaruh struktur molekul. Kromofor adalah gugus yang menyebabkan penyerapan cahaya UV dan visible. Sedangkan auxofor adalah gugus yang memodifikasi intensitas atau posisi serapan. Yang kedua yaitu panjang sistem konjugasi. Semakin panjang rantai konjugasi, ikatan rangkap dalam molekul, maka energi transisi elektron menjadi lebih kecil, sehingga Amax meningkat. Yang ketiga, pengaruh pelarut dapat menstabilkan tingkat energi elektron dalam molekul, terutama pada orbital terisi dan anti-bonding. Lalu yang terakhir,
pH atau derajat ionisasi. Perubahan pH dapat mengubah bentuk ionisasi suatu senyawa, misalnya protonasi atau deprotonasi gugus fungsional, sehingga struktur elektroniknya berubah. Yang kelima yaitu instrumentasi spektrofotometri UV visible. Ada 5 instrumentasinya. Yang pertama adalah sumber cahaya, berfungsi menghasilkan sinar yang diperlukan untuk analisis. Biasanya digunakan lampu deuterium untuk daerah ultraviolet dan lampu tungsten halogen untuk daerah tampak atau visible. Kedua yaitu monokromator, berfungsi untuk memisahkan cahaya putih menjadi panjang gelombang tunggal yang sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Komponen ini biasanya terdiri dari prisma atau kisi difraksi. Yang ketiga yaitu kuvet, wadah sampel, tempat menampung larutan sampel. Kuvet umumnya terbuat dari kuarsa untuk pengukuran di daerah UV dan dari kaca untuk daerah tampak. Lalu yang keempat yaitu detektor, mengubah energi cahaya yang diteruskan oleh sampel menjadi sinyal listrik. Detektor yang umumnya digunakan adalah fotodiode atau foto multilayer tube PMT. Lalu yang terakhir, sistem pembaca dan pencatat, menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk nilai absorbansi atau transmitasi baik secara digital maupun grafik spektrum. Lanjut yang keenam yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah identifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum Amax dari serapan cahaya yang khas untuk setiap senyawa. Setiap senyawa yang memiliki gugus kromofor tertentu akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga spektrum serapannya dapat digunakan sebagai sidik jari untuk mengenali senyawa tersebut. Analisis kuantitatif prinsipnya mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu hubungan antara absorbansi A dengan konsentrasi C larutan. Dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum, konsentrasi senyawa dalam sampel dapat ditentukan dari kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar. Lalu yang ketujuh adalah kelebihan dari spektrofotometri UV visible. Yang pertama adalah sensitivitas tinggi, dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi kecil, mikrogram hingga nanogram. Kedua yaitu cepat dan sederhana. Prosedur analisisnya relatif mudah dan hasilnya bisa diperoleh dalam waktu singkat. Ketiga, tidak merusak sampel. Sampel umumnya tidak mengalami perubahan kimia selama pengukuran. Lalu yang keempat, biaya relatif rendah. Dibandingkan teknik instrumental lain seperti KCKT atau spektrometri massa, peralatannya lebih ekonomis. Kelima, dapat digunakan untuk berbagai jenis senyawa, terutama senyawa yang memiliki gugus kromofor atau mampu membentuk kompleks berwarna. Selanjutnya, kekurangan dari spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu tidak cocok untuk senyawa tanpa kromofor, senyawa yang tidak menyerap cahaya UV atau tampak tidak dapat dianalisis langsung. Kedua, kemungkinan interferensi tinggi. Kehadiran zat lain yang juga menyerap pada panjang gelombang sama dapat mengganggu hasil. Ketiga, ketelitian bergantung pada kondisi larutan. pH, pelarut, dan kekeruhan larutan dapat memengaruhi hasil pengukuran. Lalu yang keempat, diperlukan perbuatan kurva kalibrasi. Untuk analisis kuantitatif, harus dibuat larutan standar terlebih dahulu agar hasil akurat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.